menghargai dan memanusiakan manusia, esensi kepemimpinan sejati. Di era postmodern yang serba cepat dan kompleks ini, kita seringkali merasa terasing dari esensi kemanusiaan itu sendiri. Teknologi dan data telah mengubah cara kita berinteraksi, namun seringkali mengabaikan hati nurani. Kita bersyukur memiliki teladan agung seperti Nabiullah Muhammad SAW, seorang pemimpin yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memanusiakan manusia. Beliau tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses, empati dan keadilan bagi setiap individu. Kepemimpinan adalah contoh nyata bahwa kekuasaan sejati bukanlah untuk menguasai, melainkan untuk melayani, memahami, dan mengangkat martabat setiap orang. Sayangnya kepemimpinan saat ini kini menjadi sangat langka, bahkan barang langka. Banyak pemimpin di era modern sekarang ini terjebak dalam jebakan pragmatisme dan politik kekuasaan semata. Mereka melihat manusia sebagai statistik, sumber daya, atau alat untuk mencapai tujuan. Kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan dampak emosional, sosial, bahkan kultural. Janji-janji diucapkan tanpa komitmen, dan kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Akibatnya ketidakpercayaan itu merajalela sekarang ini. Jurang antara pemimpin dan yang dipimpin semakin dalam, dan masyarakat merasa tidak memiliki representasi yang tulus. Oleh karena itu, dalam kita memilih pemimpin di era postmodern ini, kita tidak boleh lagi hanya melihat janji-janji manis atau program-program yang bombastis. Kita harus mencari pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan penderitaan rakyatnya. Pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang angka-angka ekonomi, tetapi juga tentang kebahagiaan dan kesejahteraan mental masyarakatnya. Pemimpin yang berani menempatkan keadilan di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya, dan yang menjadikan empati sebagai landasan setiap kebijakannya. Mereka adalah sosok yang mampu melihat lebih dari sekedar data, yaitu melihat manusia di balik semuanya. Kepemimpinan yang kita butuhkan adalah kepemimpinan yang transformasional dan inklusif. Pemimpin yang menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah. Mereka harus mampu menyatukan perbedaan, membangun dialog, dan menciptakan ruang di depan. Tetapi juga tentang berjalan bersama. Kepemimpinan ini bukan hanya tentang memimpin dari depan, tetapi juga tentang berjalan bersama, merangkul, dan memberikan setiap orang untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Pada akhirnya tanggung jawab itu ada di tangan kita semua. Kita tidak bisa pasif dan hanya menunggu pemimpin yang ideal muncul. Kita harus mencari, menilai, dan memilih pemimpin yang benar-benar mewarisi nilai-nilai kemanusiaan. Mari kita pilih pemimpin yang memimpin dengan hati, yang memahami bahwa esensi kepemimpinan sejati adalah tentang memanusiakan manusia. Sebuah warisan berharga dari teladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Pilihan kita hari ini akan menentukan kita, apakah kita akan hidup di bawah kepemimpinan yang berempati atau yang otoriter. Apakah 2005 ini kita akan tamat atau bubar? Wallahu a'lam. Semua ada di tangan kita. Bergeraklah. Terima kasih.